Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 4. Teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Musa khawatir karena bangsa Israel tidak menerimanya, sehingga Tuhan memberikan 3 tanda mujizat kepada Musa. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 17. Musa menolak lagi dengan alasan yang tidak pandai bicara. Tetapi Allah mengutus Musa dengan kakangnya Harun. Kesimpulannya, Musa bertanya bahwa bagaimana membuktikan pertemuan dengan Allah kepada orang Israel. Ketakutan ini mendasarkan hal yang 40 tahun yang lalu. Musa ditolak oleh mereka. Pada waktu itu, Tuhan memberikan 3 tanda mujizat. Pertama, tongkat Musa menjadi ular. Kedua, tangannya kena kusta, kemudian pulih kembali. Akhirnya air sungai Nil akan menjadi darah pada waktu mencurahkan tanah. Namun Musa menolak lagi karena tidak pandai bicara. Tuhan berkata, demikian, akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utusnya. Akhirnya Tuhan berkata demikian, Harun, kakangmu, pandai bicara. Dia akan menjadi penyambung lidahmu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberikan 3 tanda mujizat kepada Musa. Pertama, tongkat Musa menjadi ular. Kedua, apabila masuk tangan ke baju, tangan Musa kena kusta. Tetapi pada waktu berulang masuk dan keluar ke baju, tangannya pulih kembali. Ketiga, air sungai Nil akan menjadi darah. Kedua, Tuhan membuat lidah manusia. Ia membuat orang bisu atau tuli. Ia membuat orang melihat atau buta juga. Ketiga, Tuhan sekali lagi janji kepada Musa yang menolak perintahnya akan menyertai mulutnya dan akan mengajar supaya Musa berkata. Dan janji lagi kepada Musa bahwa Harun, kakang Musa, akan menyertai dan dia berbicara kepada bangsa. Ia akan menjadi penyambung lidahnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa menjawab kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, 40 tahun yang lalu, Musa sudah ditolak oleh orang Israel. Dan dia rasa takutnya tentang itu juga. Namun Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya. Kedua, Musa menolak perintah Tuhan dengan alasan yang tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Sekalipun Tuhan janji akan menyertai dan mengajar untuk katakan, Musa tetap berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Memang itu Musanya sudah putus asa semuanya, dan sebenarnya dia sudah tahunya dia sendirinya tidak bisa melakukan apapun. Namun Tuhan tetap menghargainya tentang itu. Orang-orangnya hanya bermegah atau sudah cukup percaya dirinya itu. Namun pada waktu itu merekanya bekerjanya hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun sepertinya Musa sudah mengakunya tidak ada kekuatan apapun, tidak layak begitu. Tuhan pasti kerjasama. Dan semuanya itu Musa dan orang-orang itu mengakunya. Semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan memakai orang-orang itu. Aplikasi hari ini. Pertama, Tuhan tetap memberikan tanda-tanda mujizat bagi kita. Jadi, kita harus menjadi tanda mujizat yang Tuhan mengasihi dunia ini dengan mengorbankan diri. Kedua, jangan menolak perintah Tuhan sekalipun tidak cukup daya, tetapi menjadi sebagai penginjil untuk memberitakan rencana Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan ingin menyelamatkan. Itu di dalam kekuatan Tuhan. Ketiga, percaya akan Tuhan menyiapkan pendamping untuk kita.
dan jadilah pendamping untuk menghasilkan rencana Tuhan. Akhirnya PR praktik hari ini, menerima misi yang Tuhan memberikan kepada Anda, yang menjadi penginjil. Menjadi penginjil dengan percaya Tuhan menyertai mulut Anda dan akan ajarkan supaya berbicara. Semuanya tidak bisa dengan kekuatannya sendiri, namun dalam Tuhan tidak ada tidak mungkin. Semuanya mungkin. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.